Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadiyahnya wala kunasani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna ilman nabqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril ilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan tafsir maudhu'i surat Al-An'am ayat 125. Silahkan dibuka surat Al-An'am ayat 125. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis samaa. Kadzalika yaj'alu Allahu ar-rizqa 'ala alladhina la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bimuradi. Mufradatnya pa maka man barang siapa orang yurid yang dikehendaki Allahu oleh Allah ayah diahu untuk mendapat hidayah, ayah dia untuk menunjukkan Allah kepada orang itu, yasroh maka membukakan Allah sadrahu akan dada atau hatinya orang itu lil islami untuk menerima ajaran Islam. Dan man barang siapa orang yurid yang dikehendaki Allah ayudillah untuk menyesatkan Allahu kepada orang itu, yaj'al maka menjadikan Allah sadrahu dadanya orang itu atau hatinya orang itu dayyqan sempit harajan dan sesak. Dayyqan sempit harajan lagi sesak. Ka'annama seolah-olah yas'adu menaik
atau mendaki orang itu pisamai ke langit. Kadzalika, seperti yang demikian itu, yaj'alu, menimpakan Allah ariza, dosa atau azab, ariza azab, alalladzina, kepada orang-orang yang la yu'minun, tidak beriman mereka. Silahkan diterjemahkan. Barang siapa orang yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk, maka Allah bukakan dadanya, orang itu siap untuk menerima jalan Islam. Tetapi barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi sesat, orang itu maka Allah jadikan dadanya itu sesak dan sempit, seolah-olah dia itu sedang menaiki ke langit. Demikianlah Allah telah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Shadaqallahul Azim. Judulnya menjelaskan kudrat ibadat Allah, tentang alamat atau tanda orang yang mendapat petunjuk jalan ke surga. Jadi ada kudrat ibadat Allah, itu banyak ya. Tapi di sini kudrat ibadat Allah tentang tanda orang yang mendapat petunjuk jalan surga. Siapa yang nggak mau kita ya ke surga? Tapi nggak tahu kita surga enggak ya? Kita nggak mau tidak ke surga, maunya ke surga, cuma apa yang dilakukan oleh kita? Maka dengan ayat ini kita diberi informasi oleh Allah, ada tanda-tandanya. Kalau kita memiliki tanda ini berarti kita sedang menuju jalan surga. Maka karena itu tentu ada sebaliknya, jika ada tanda-tanda orang mendapat kesesatan jalan ke neraka. Karena itu harus dibahas oleh kita. Pertama kalimat yasrah sadrah, dibukakan dada orang itu. Apa itu yasrah sadrah itu? Dibukakan hati itu. Nanti kita akan jelaskan. Dan kemudian yang kedua juga harus kita jelaskan tentang baikan haraja. Orang yang sesat itu dijadikan hatinya susah dan sempit. Apa itu baikan haraja itu? Harus jelaskan. Dan yang ketiga, kita juga harus menjelaskan akibat daripada orang yang sesat, yaitu arjisa. Allah menimpakan azab atau siksa kepada orang yang sesat itu. Apa itu kata-kata arjisa? Itu harus dijelaskan juga oleh kita. Baik, ketiga kalimat inilah kita harus tafsirkan secara maudhu'i, karena menurut saya sangat relevan dengan kehidupan sekarang ini. Jadi kalau kita lihat secara tafsir ijmali atau global, bahwa tanda orang yang mendapat petunjuknya surga, artinya hatinya terbuka, senang, riang, gembira untuk menerima ajaran Islam. Kalau kita tanya sekarang, kita ini, hati kita ini terbuka, siap dan senang untuk melaksanakan Islam atau tidak? Kalau kita ada ketenangan, kegembiraan, kesiapan, dan bangkit hati kita untuk siap menerima ajaran Islam, berarti kita sedang menuju jalan surga.
Tetapi sebaliknya, kalau hati kita tertutup, kita risau, kita gersang, kita jengkel kepada ajaran Islam, bahkan tidak mau melaksanakan Islam, berarti kita sedang berada di jalan sesat dan dipastikan masuk neraka. Itu kira-kira secara tafsir globalnya. Kemudian tafsir secara tafsil atau rinci, bahwa ayat Al-Quran itu sangat relevan atau hubungannya dengan ayat sesudahnya atau ayat sebelumnya atau dengan ayat-ayat lain. Surat Al-An'am ayat 125 ini sebetulnya menurut Ibnu Katsir itu korelasinya dengan surat Az-Zumar ayat 22. Karena itu menurut Ibnu Katsir, tanda orang yang masuk, tanda orang yang akan masuk ke surga atau mendapat jalan surga itu ada pertama al-insyirah. Artinya dia senang, riang, gembira hatinya kepada Islam. Dan kedua ada al-insat, artinya ada kekuatan dan keberanian dia untuk membela Islam. Dan yang ketiga ada asahlah, dia mudah sekali untuk melaksanakan Islam. Makanya kata Ibnu Katsir, fahadhihi alamatun alal khair. Kalau tiga hal itu sudah ada pada diri kita, itu petunjuk kita sudah baik. Artinya kalau ingin ke surga, itu memang sudah begitu seharusnya. Ada kesenangan kepada Islam, gembira, dan ada kuat untuk kita melaksanakan dan membela Islam sampai kapanpun. Dan yang ketiga, kita akan siap melaksanakan Islam, mudah hati kita dan diri kita untuk melaksanakan Islam. Ini sebetulnya menurut Imam Ibnu Katsir itu sama dengan surat Az-Zumar ayat 22. Di Az-Zumar ayat 22 itu Allah firmankan, apaman syarallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nuri mir rabbih fawailul liqasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Apakah orang yang dibuka hatinya kemudian Allah curahkan nur, cahaya kepada orang itu, sama dengan orang yang hatinya buta dan keras? Apakah sama dengan hati yang telah membatu, ngadagleg? Tentu jawabannya tidak sama. Karena itu Allah berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Kecelakaan akan diberikan kepada orang yang hatinya membatu dari zikir kepada Allah, membatu dan keras, ngadagleg daripada ajaran Islam. Maka ulaika fi dhalalin mubin, itulah orang yang sesatnya nyata sehingga cepat masuk neraka. Itu surat Al-Zumar ayat 22. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi Ibnu Katsir itu secara teks, secara nas, bahwa yasrah sadrahul Islam itu sangat berkaitan kepada Islam. Orang yang baik itu, orang yang mendapat petunjuk itu, dan orang ahli surga ada tiga tadi kata Ibnu Katsir. Pertama al-insyirah, dia senang gembira kepada Islam, bilang gembira kepada ibadah dan taat. Saya akan tanya bapak-bapak, kita ini sekarang posisinya senang, gembira, memeluk Islam itu, sedang sholat itu, sedang ngaji itu, atau sebaliknya? Kalau kita senang, gembira, sedang ngaji, itu berarti tanda kita ada yang baik masuk surga. Yang kedua, apakah bapak-bapak ini siap dan ada kekuatan untuk membela Islam? Kalau ada di hati Pak Insat satu kekuatan dan sampai darah terakhir, sampai meneteskan darah terakhir untuk membela Islam, berarti Bapak ada tanda ahli surga. Dan yang ketiga, ada enggak kesiapan? Seberat apapun perintah Allah akan dilaksanakan, apalagi yang ringan. Kalau ada Bapak di hati untuk siap melaksanakan perintah Allah seberat apapun, ketika diinformasikan kita harus jihad,
Bapak siap, berarti Bapak ahli surga misalnya. Tapi kalau tidak ada kesiapan untuk melaksanakan perintah Allah, jangan pun yang berat, yang kecil pun tidak mau, itu pertanda Bapak masuk neraka. Saya mau boro-boro jihad, disuruh impak saja yang nggak mau saya. Jangan pun 2-3 miliar, 2 triliun kada uang, seperak pun, sepeser pun saya tidak akan impak. Itu tandanya ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, ini menurut para ahli tafsir, Jumhur Mufassir itu Pak, ada Ibnu Abbas, Ibnu Suda, Imam Atta dan lain-lain. Itu menurut Jumhur Mufassir, yasroh sadrahul Islam itu ada hubungan dengan preambel, senang dan mudah untuk melaksanakan Islam karena ada nur, iman dan tauhid. Jadi orang yang ahli surga itu untuk mudah tadi menerima Islam kalau sudah diberikan nur, cahaya, iman dan tauhid. Makanya di dalam ilmu tauhid itu ada al-ulum wal ma'arif. Apa itu ulum wal ma'arif? Ilmu secara umum Allah berikan kepada orang itu, dan ilmu secara khusus, ilmu ma'rifat diberikan juga. Selain dari dia ilmu matematika, juga bisa ilmu abata. Selain daripada dia ilmu dunia, juga ilmu akhirat. Selain ilmu iptek, juga dia menguasai ilmu imtak. Itu korelasi dengan yasroh sodroh, senang di hatinya kalau diberikan al-ma'arif, ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan surat Al-Hijr ayat 9. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum. Sesungguhnya mereka itu tidak mau kalau tidak dekat dengan Rasul dan tidak melaksanakan Rasul. Beda dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh yang menjauh dari Rasul. Sebab apa? Lakin Allah habbaba iman. Kaum muslimin oleh Allah sudah diberikan tanda bahwa cinta iman, cinta bertauhid, cinta membela agama, cinta membela tauhid, cinta membela la ilaha illallah. Wa zayyana fi qulubikum, dan Allah hiasi hati orang-orang kaum muslimin, hati kamu orang muslimin itu dengan keindahan beribadah. Jadi zayyana fi qulubikum itu senang kepada orang yang ibadah karena dia juga senang ibadah. Dan waqara ilmu kufra wal fusuq wal isyan. Selain dia diberikan rasa cinta beriman, cinta melaksanakan kebaikan, karwa alikul kufra, benci kekufuran, benci kefasikan, dan benci kemaksiatan, benci kemungkaran. Tidak senang kepada orang yang berbuat bohong, tidak senang kepada orang yang berbuat curang, tidak senang kepada orang yang berbuat zalim. Itu tandanya orang-orang masuk surga. Kalau ada orang membela Islam, membela agama, dia senang. Kalau orang masuk ke masjidnya rajin, dia senang. Sebab apa? Dia juga senang ke masjid. Kalau dia tidak senang kepada orang yang masuk masjid, misalnya, itu berarti dia tanda ahli neraka. Ini dalam surah Al-Hijr ayat 9. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul min aqyas, siapa orang mukmin yang paling kuat? Maka Rasul menjawab hanya 2. Satu kan Nabi, aksaruhum dzikran lil maut, orang yang kuat iman itu orang yang paling banyak ingat kematian, yang paling banyak ingat akhirat. Yang kedua, aksaruhum isti'dadan lima ba'dah, orang yang paling banyak melakukan persiapan-persiapan untuk ke akhirat. Selalu dirinya itu siap sedia untuk akhirat. Ya tentu amal-amal soleh yang dia siapkan itu. Bukan tidak mau mati, bukan. Dia tidak mau mati atau belum siap mati karena belum cukup untuk dia mati. Itu orang yang paling kuat imannya. Jadi kalau saya sekarang nih, saya belum siap mati Pak, belum cukup amal saya. Pesantren can maju, santrinya karak seetik, ya amal soleh juga kurang, tidak punya persiapan saya, infak belum punya. Ya kalau bapak-bapak mungkin kan infak sudah banyak ya,
isi sul 2 ya. Saya kan baru 1, maaf. Kau jadi ngomong gitu. Jadi saya belum siap sebenarnya. Pesantren belum maju, belum kelihatan. Jadi saya belum siap. Itulah aksarhum istidadan lima ba'dah. Orang yang paling kuat imannya itu yang banyak persiapan ke akhiratnya. Pulang dari sini Bapak siap-siap aja. Punya uang, keluarkan semua, berikan ke masjid untuk membangun tahfidz Quran. Biaya itu anak-anak yang belajar di sini, pasti Bapak ke surga. Tapi itu masa bodoh tinggal hayat DKM ya. Itu berarti Bapak di bulan Lebak loh, Lebak sih Pak. Itu kira-kira ini contoh saja. Jadi persiapan saja untuk akhirat. Makanya dalam hadis lain, al-kais madada nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-kais madada nafsah, orang yang kuat dan hebat iman itu, yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal untuk persiapan kematian. Ini cukup Pak, nggak jadi masalah. Saya melihat ada seorang ulama besar Pak di India, itu meninggalnya luar biasa, bersih mukanya, seperti orang sedang senyum, tidak seperti meninggal, bersih. Pak maaf, saya juga agak sedih Pak, punya teman belum lama sih. Saya datang ke satu tempat karena dia meninggal, lalu ke sana, Allahu Akbar. Saya sedih Pak lihat teman saya, dia pengusaha sukses. Kayak seperti belum siap dia meninggal. Kayak seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Beda dengan ulama besar dari India itu, ya tidak disebut lah kalau yang jelek namanya. Saya seperti belum siap dia. Makanya Bapak kalau ada yang meninggal, lihat mukanya Pak, tinggali mukanya itu bagaimana itu, supaya kita juga beriktibar, beri contoh gitu. Ya, ini penafsiran dari Pak. Bahkan Rasulullah juga pernah menyampaikan informasi tentang pertanyaan beberapa sahabat. Apa itu disebut nur yang hebat itu? Rasul sampaikan, nurun yuqdaw fihi fayasallahu wa yafsah. Atau di dalam hadis lain, idza dakhal iman al qalba, apabila iman sudah masuk kepada hati seorang, in fasalul qalb wa sarah, maka hati menjadi riang gembira dan siap beramal soleh. Kalau hati sudah penuh dengan iman itu. Lalu sahabat bertanya, hal yu'rafu apakah ada tandanya, atau paham dari kami amaratin yu'rabu biha, apakah ada tanda-tandanya orang yang punya nurul iman di hatinya itu? Sahabat bertanya begitu. Sabda Nabi, qala Rasulullah SAW, ada 3. 1, al-inabah ila dadil hulud, selalu dia kembali ke akhirat setelah hidupnya itu. Al-inabah ila dadil hulud, selalu semua dikembali ke akhirat. Pak, Bapak punya umur banyak amat buat apa? Ini untuk beramal soleh supaya ketemu pahala di akhirat. Kok Bapak tiap pagi pergi ke kantor cari uang mulu? Tuh kenyang-kenyang itu oge. Dah ini mah kalau tidak berangkat saya takut tidak bisa berinfak untuk akhirat. Kok Bapak ingin naik jabatan terus Pak, dimulai RT jadi RW, jadi lurah, dimulai jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, ingin apa sih Pak? Oh, saya makan ini untuk akhirat. Saya mah jadi gubernur untuk akhirat, jadi presiden untuk akhirat, tidak untuk yang lain. Nah itu pertama. Yang kedua, at-tajafi an daril ghurur, menjauh dari dunia yang menipu. Dari tipuan-tipuan dijauhi. Ya, dunia menipu al-ghurur itu Pak, dunia yang sudah ada. Saya di hadis itu ada al-athar, dunia yang belum ada. Khayalan-khayalan hampa. Nah, itu apalagi ya, sangat berbahaya itu Pak. Orang banyak tertipu Pak, yang awam, maaf. Mulai kita juga berinya dengan al-athar, dengan dunia yang belum ada. Kalau tertipu dengan dunia yang masih ada, ya wajar. Ini kok tertipu dengan dunia yang belum ada sih? Seperti ada orang tidak sholat, tidak ngaji karena masih mencari uang. Belum ada kalau masih mencari mah. Ada yang tidak sholat, tidak ngaji karena uangnya kebanyakan. Ada dua-duanya.
Bapak kalau tidak sholat, tidak ngaji, tidak berjamaah, banyak uang atau kurang uang? Saya yakin bapak-bapak kalau tidak berjamaah, banyak masyarakat yang kena masinan duit. Itu yang sangat berbahaya, Pak. Maka orang yang tidak masuk surga akhirat itu tajafi andai urut, dijauhkan dunia yang menipu itu. Dan yang ketiga tadi al-istidad lil maut qabla liqa'il maut, selalu bersiap sedia. Al-istidad lil maut, takut datang mati, qabla liqa'il maut, sebelum mati datang, sebelum bertemu mati. Jangan bapak ketipu nanti, nanti juga enggak. Orang bilang nanti ya bisa mati, engke bisa bangke sekarang. Kalau mau tobat sekarang, kalau mau infak sekarang. Kewe sajinya, maaf ya, abi adek masihan engke sajinya bangke sih engke nanti aja, nanti mati. Jadi kalau sekarang tobat nanti ya bisa sekarang. Kapan lagi bisa mah tas isa langsung tobat engke ya. Lamun bisa mah bapak rek infak ulah engke pas beres salat datang ke masjid DKM 5 juta ini. Nanti ya kalau saya nanti dapat rezeki yang gede, nanti saya mau ngasih. Boro-boro gede sih ya. Letikeun ge mung samere. Eta mengadablong tuh. Maaf ya Ustaz, nanti aja lah. Saya kalau sudah dapat rezeki mau ngasih. Lamun pahang ka surga, beres ngaji, beres simkuring 5 miliar, langsung ke surga. Lamun teu ka surga, lain salah simkuring. Salah bapak-bapak foto merek. Percaya tuh, Pak? Sok buktikan. Ke surga ya itu. Jadi sebenarnya kita tertipu oleh al-ghurur atau tertipu dengan dunia yang tidak ada. Itu contoh saja, Pak, bukan hanya saya, banyak orang yang membutuhkan. Buru-buru sekarang, cepat-cepat, takut keburu mati. Baik, ini penafsiran yang kalimat yasrah sadrahu lil Islam. Yang kedua sekarang, orang yang diberi kesesatan atau orang yang akan diberi sesat atau disesatkan itu yasroh sadrahu daikan haraja, Allah jadikan dadanya itu susah dan sempit, atau bahasa kitanya haraja itu sebenarnya pengap atau apa itu kalau orang tidak kalau penyakit TBC, bengek atau bengap atau sesak. Para sesak dia. Kita sholat sesak, kita ngaji sempit, susah terima kebaikan. Itu tandanya orang yang disesatkan Allah. Makanya sesak itu kan bagian dari ya hal yang luar biasa, harus dihilangkan sama kita. Kalimat doikon, Pak, di tafsir itu ada doikon sampai hainan, ada hayinan, ada doikon. Itu namanya sempit. Apa sempit? Kalau toh orang membawa yang ringan sekalipun, tetap dia tidak masuk atau sempit, apalagi yang besar. Itu doikon. Jadi bukan masalah yang datangnya, tapi memang lubangnya kecil, hatinya tidak menerima kebaikan, sehingga jangan budi yang besar, yang kecil aja tidak bisa masuk. Itu doyikon. Makanya di Quran waman a'radu an dzikri fa innahu ma'asan donka. Nah, itu sama doyikon. Maknanya donka itu sempit, susah. Ya. Ada kata kharajan sekarang. Kharajan itu ada dua, ada kharajan, ada kharijan. Kalau kharijan itu maknanya al-athim, dosa. Jadi wa may yurid ayyadillayat ansallan daikan kharaja, barang siapa orang yang dikehendaki Allah jadi sesat, maka yaj'alahu sadrahu kharaja. Yaj'alahu kharija, maka dijadikan hatinya banyak dosa. Jadi tadi sempit ya karena memang sudah ditakdirkan sudah Allah tidak bisa menerima. Ada yang kharijan tadi banyak dosa. Ya. Kata-kata dzikr dan kharija ini sebenarnya ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika ya bukan hadis Rasul, sahabat ya, ketika
ada Umar bin Khattab, sahabat Rasul itu bertanya kepada orang Badui dari Mudlij. Kata Umar bin Khattab, mal harajah. Apa itu sebut harajah? Harajah itu kan orang kampung itu biasanya dekat pohon-pohonan di hutan itu, atau pohon-pohonan yang banyak di pinggir-pinggir kampung. Apa itu harajah? Kata Umar bin Khattab. Kata si orang Badui itu, hiya sajarah takunu bain asyar la tasilu ila ra'iyah wala wasiyah wala syai'. Harajah itu adalah satu pohon yang ada di antara pohon-pohon yang banyak yang tidak bisa disentuh oleh para pengembala, tidak bisa disentuh oleh binatang hewan wasiah, itu yang binatang di hutan, dan juga tidak bisa disentuh oleh siapapun. Mendengar cerita itu, Umar bin Khattab, wa kadzalika qalbul munafiq laisa lahu min shay'in khair. Kalau saya mendengar cerita kamu, demikian orang munafik itu persis seperti pohon yang kamu lihat itu, tidak bisa disentuh oleh siapapun. Itulah hati orang munafik, tidak bisa disentuh oleh siapapun, tidak ada yang bisa masuk oleh siapapun. Kebaikan tidak bisa masuk karena hatinya sudah haraja. Nah, itu. Jadi kalau Bapak lihat teksnya, wa may yurid ayudillahu yasrah sadaikan haraja, barang siapa orang yang disesatkan Allah, hatinya tidak bisa menerima apapun dari nasihat, tidak bisa menerima apapun yang datang benar dari hal yang manfaat. Siapapun yang datang, mau 2 orang kek, mau 3 orang yang demo, mau 1000 kek, tetap ngadagleg, tenarima. Udah mulai ente ayah Pak, banyak yang demo supaya dibubarkanlah undang-undang, supaya digantilah. Kulantaran memang disesatkan oleh Allah, haraja tidak bisa nerima. Itu tafsir dari kata-kata haraja yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika mendengar penjelasan dari orang Badui. Apa itu haraj? Haraj itu ternyata satu pohon yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa dimakan oleh hewan apapun. Sedangkan menurut yang lain bahwa kata-kata dhaikan haraja itu seperti dalam surat Al-Hajj ayat 78. Apa surat Al-Hajj 78? Wa ma ja'alaikum fid-din min haraj. Wa ma ja'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan Islam itu kepada kamu jadi susah. Islam itu sempit, tidak, tapi Islam itu luas. Islam itu luas, tetapi bagi orang munafik Islam itu sempit. Islam itu bisa menyelesaikan banyak masalah, seluruh persoalan dari mikro sampai mikro, urusan keluarga sampai negara, urusan dunia sampai bisa luas dan luas. Tapi bagi orang munafik sempit Islam itu, tidak bisa melihat apa-apa. Itu surat Al-Hajj ayat 78. Itulah orang yang disesatkan Allah. Jadi wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu daikan haraja, seperti yang disebut surat Al-Hajj 78. Dia merasakan Islam itu sempit, Islam itu beban, Islam itu bermasalah dan tidak boleh dipakai. Ajaran Islam itu tidak bisa dipakai di Indonesia, hanya di Arab saja bisa dipakainya Islam itu. Nah itu orang sesat. Islam itu hanya untuk milik sekelompok saja. Itu tadi orang yang sempit pikirannya terhadap Islam, itu orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat Ibnu Mubarak itu lebih jelas Pak. Ibnu Mubarak, siapa orang yang sesat dan disesatkan Allah masuk neraka, kata Ibnu Mubarak, baikan haraja itu bila ilaha illallah hatta la yasri ayat qalbuh. Orang yang sempit melihat lafaz la ilaha illallah, orang yang sempit memandang tauhid, boro-boro dia mau beriman melaksanakan tauhid yang benar, lafaznya saja dia tidak mau menerima. Lafaz la ilaha illallah dia tidak menerima, tidak mau. Inginnya ya gambar bola gitu, maaf. Inginnya gambar apalah. La ilaha illallah tidak mau terima. Itulah orang-orang yang baikan haraja. Menurut Ibnu Mubarak dari Ibnu Jurayj, jadi baikan haraja, sempit hatinya dan susah, pengap,
maka tadi gambarnya orang yang tidak mau menerima la ilaha illallah, sehingga nanti waktu meninggalnya juga tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kan itu orang biasa, Pak. Kalau orang biasa sholat, matinya dalam sholat. Kalau orang ngaji, matinya sedang ngaji. Kalau orang baca la ilaha illallah, matinya baca la ilaha illallah. Kalau dia tidak senang kepada la ilaha illallah, tidak mau baca, tidak mau wirid, dan tidak mau terima lafaz la ilaha illallah, maka dia matinya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sesat dia dan masuk neraka. Ada nggak Pak orang itu yang tidak senang la ilaha illallah? Ada nggak? Ada nggak? Oh malam lain, Bapak mesti nyala lah. Jadi itu maksud tafsir dari tentang baikan haraja itu. Sekarang kalimat berikutnya kan nama yas'ud bisama. Kan nama yas'ud bisama. Orang yang sempit, susah menerima Islam itu seolah-olah dia sedang naik ke langit. Naik ke langit itu Pak beda alam. Di dunia dengan di langit beda juga di dasar bumi. Di sana itu harus cukup oksigen. Kalau kita naik ke langit tidak pakai oksigen, mati kita. Ke sumur juga, kalau ke sumur lumpur ditutup tidak ada oksigen, mati juga. Jadi orang yang menerima susah menerima Islam itu seperti orang naik ke langit, sesak dia tidak bisa melepas karena tidak ada oksigen. Oksigennya itu iman. Dengan iman itu luas. Oksigen itu Islam. Dengan Islam jadi luas. Selain Islam sempit, selain iman sempit. Begitu Pak menurut Al-Quran. Jadi kita naik ke langit itu harus punya oksigen yang kuat. Siapkan oksigen ke bawah sumur, jangan sampai ada cerita mati masuk ke dalam sumur. Ya ada orang kampung mah kalau mau ke sumur kan ngambil korek api Pak ya, carikan korek api, lalu kalau dilempar ke bawah mati, katanya ada oksigen. Orang-orang kampung yang bikin kali sumur itu pada cerdas-cerdas, perlu oksigen. Ruh kita itu oksigen kita. Ruhul jihad, semangat berjuang untuk membela kebenaran, itu oksigen kita, dasarnya adalah iman. Kemudian berikutnya ada kadzalika jalur rissa tadi, rissa. Demikianlah Allah menimpakan azab dari siksa. Ini sebenarnya kata rissa itu Pak ada 3 penafsiran. Kata rissa itu. Pertama, menurut Ibnu Abbas, risa itu adalah syaitan. Apa maksud syaitan? Kadzalika apa tadi? Kadzalika yaj'alullah kadzalika yaj'alullah risa 'ala ladzina yu'minun. Demikianlah Allah menurunkan setan untuk menguasai orang-orang kafir. Itu ada setan. Demikianlah Allah menurunkan setan kepada orang-orang munafik sehingga dia dikuasai oleh setan. Demikianlah Allah menurunkan setan kepada orang-orang yang durjana sehingga dia tidak bisa berbuat adil. Setan diturunkan itu adisa menurut Ibnu Abbas. Sehingga menurut yang lain adisa itu seperti Imam Mujahid, kullu ma la khairu fih. Tidak ada baiknya tidak ada kebaikan yang bisa masuk ke dalam hati seorang yang sudah dapat risa sehingga dia celaka. Dan yang ketiga arisa itu al-azab, itu menurut Zaid bin Aslam. Jadi arisa di kadzalika ja'alallahu risa, demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini ya, kata-kata arisa itu yang menarik itu adalah kata-kata kullu ma la khairu fih, sesuatu yang tidak ada baiknya ya, kullu ma la fih. Yang baik itu tidak masuk, yang masuk itu yang kotor-kotor saja. Itulah orang yang arisa. Makanya ada arisa, ada anasa. Kalau anasa itu najis. Arisa itu kemusikan atau setan, atau kan di Quran min amali syaitan pajdan dibur, ada risa itu setan. Jadi risa itu ada setan, ada kotor ya. Beda dengan najis Pak. Kalau najis secara fikih, kalau risa itu musyrik, syirik, nah itu risa. Dan ada sehingga tadi yang ketiga menurut Imam Mujahid, ayat itu malah khairu fih, yang tidak ada kebaikannya.
di dalam hati, karena semua kotor. Jadi yang baik itu lepas atau tertolak, tidak nyambung, karena memang sudah kotor. Seperti malaikat tidak bisa masuk ke rumah, tapi rumahnya ya ada anjingnya, sebab anjing itu kan suka menggonggong, sehingga malaikat tidak bisa merahmat ke rumah yang ada anjingnya. Kata Imam Ghazali, la tadkhulul malaikatu baitan fi qalbun, malaikat tidak akan membawa nur cahaya ilmu dan marifat kepada hati yang hatinya itu banyak anjing-anjingnya. Ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada takabur, lari malaikat. Makanya dari aspek itu Imam Ghazali menyatakan ada ilmu yang diberikan oleh Allah dengan kesucian hati, seperti ilmu Rabbani. Ilmu Rabbani itu ilmu kesucian hati. Ya Allah berikan kepada orang yang suci hatinya, sebut ilmu laduni. Itu Pak. Insya Allah. Makanya di pesantren itu kalau ada orang yang mau dapat banyak ilmu oleh kiainya, suruh puasa, disuruh menjaga banyak makanan yang halal, bukan yang haram, pilih yang halal. Supaya apa? Supaya bersih hatinya. Akibatnya bakal mendapat ilmu yang baik dan ilmu yang manfaat. Bapak hari sebenarnya, mari kita simpulkan surat Al-An'am ayat 125 ini tadi, kudrat irad Allah yang berkaitan dengan tanda orang yang mendapat petunjuk jalan surga. Itu tadi orang yang senang kepada Islam, membela Islam dan siap melaksanakan Islam. Yang kedua, orang yang sudah diberi nur iman dan makrifat, cahaya iman dan makrifat, sehingga dia mencusuar hatinya itu dengan kemarifatan kepada Allah, sehingga dia tidak bisa menolak kebaikan sedikit pun, sebab kelihatan di akhirat itu pahala yang besar, dan tidak berani dia melaksanakan maksiat sedikit apapun, sebab kelihatan api neraka itu. Itu kesimpulannya. Dan yang ketiga, supaya kita tadi mendapat ilmu yang manfaat, hidup yang berkah, ya rezeki yang banyak leluasa, maka hilangkanlah dari hati kita sifat-sifat risa, sifat-sifat yang kotor. Baik kita dikuasai oleh setan sehingga tidak bisa datang malaikat kepada kita, atau dikuasai oleh yang kotor, yang mazmumah, sehingga sifat yang baik tidak datang kepada kita. Ini kata-kata Rizka. Dan terakhir kata Rizka, jangan sampai kita banyak melakukan perbuatan maksiat sehingga akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Akhirnya selalu kita mendapat bimbingan Allah seperti ayat Al-An'am 125 ini, selalu kita ditujukan jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.